Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mendengar kata-kata Yesus kepada para muridnya dari Injil Markus hari ini, kita juga kembali diingatkan bagaimana kemarin dalam bacaan Injil juga, dalam misa hari Minggu, Tuhan Yesus menunjukkan jalan mesianis yang ia jalani, yaitu bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dia akan ditangkap, dia ditolak, kemudian dia akan dihukum, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dari situ Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk mengikutinya di jalan salib itu. Siapa yang hendak mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Hari ini Tuhan Yesus kembali menggemakan misi mesianis yang ia bawa itu dengan menekankan kembali kepada para muridnya. Putra manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Tuhan Yesus menekankan ini, lalu kemudian dalam perjalanan itu Tuhan Yesus mendapati para muridnya sedang bertengkar. Mereka sedang bertengkar soal apa? Soal siapa yang paling besar di antara mereka. Siapa yang paling dekat dengan Yesus. Siapa yang memiliki kedudukan paling istimewa di antara ke-12 rasul itu. Dan pada saat Tuhan Yesus bertanya, begitu sampai di Kapernaum, apa yang kalian pertentangkan tadi di jalan? Mereka tidak berani bicara. Karena mereka malu, di antara mereka saling bertengkar soal siapa yang paling utama di antara mereka. Siapa yang kedudukannya paling istimewa di antara mereka. Dan disinilah kemudian Tuhan Yesus menegaskan kembali bagaimana misi pelayanan dari Mesias itu tampil di dalam kerendahan hati untuk melayani. Yesus mengatakan, siapa yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Hal itulah yang ditekankan Yesus untuk kepada para muridnya. Ia meyakinkan misi dan tujuan mereka untuk membawa warta gembira bersama dengan Yesus itu bukan mencari kedudukan, bukan mencari jabatan, tetapi yang dicari adalah pelayanan. Dan di dalam semangat pelayanan itu, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama, paling unggul dan sebagainya, harus menjadi pelayan bagi yang lain. Maka semakin dia melayani, maka semakin pula ia menjadi yang paling unggul. Saudara-saudari yang terkasih, dalam momen itu pula Yesus kemudian ada sesuatu yang menarik. Dia mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah mereka. Lalu berkata, siapa yang menerima anak kecil ini di dalam hatinya, ia juga menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, dia menerima yang mengutus aku, yaitu Bapa sendiri. Tuhan Yesus mau menunjukkan dalam diri anak kecil ini, penerimaan kepada anak kecil ini menunjukkan bagaimana pilihan bagi seorang pelayan yang baik untuk prioritas siapa yang harus saya layani. Pertama-tama adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Jadi, anak kecil ini hanya sebuah gambaran simbolik juga bahwa dialah orang yang di tengah-tengah kehidupan kita itu seringkali dianggap sepele. Apa-apa masih minta tolong. Ya. Kepada mereka lah kita juga diajak untuk memiliki perhatian yang istimewa, prioritas. Tentu dalam hal ini anak kecil menjadi sebuah simbol. Yang lemah bisa kita terjemahkan dalam diri mereka yang sudah lanjut usia, dalam diri mereka yang miskin dan berkekurangan. Disitulah semangat pelayanan Kristiani, pengikut Kristus itu harus diutamakan. Nah, berbicara apa ini Bapak Ibu Saudara-saudari dalam hidup kita masing-masing? Kita juga diajak untuk memiliki pilihan yang sama. Bagaimana keberpihakan saya kepada orang-orang yang lemah
di sekelilingku. Mungkin kalau di keluarga, pada diri anak-anak kecil di seputar kita. Bagaimana perhatian kepada mereka, apakah dari kita itu cukup? Apakah kita sudah memberikan kepada mereka yang terbaik bagi anak-anak ini? Atau mungkin oma opa yang lanjut usia yang hidup bersama kita. Apakah kita punya perhatian yang cukup bahkan harusnya lebih kepada mereka ini? Atau malah kita abai karena mereka kita anggap orang yang sudah tidak lagi begitu berguna. Tidak kemudian berkontribusi, lalu kemudian hanya kita kasih apa yang mereka mau, tapi tidak pernah punya hati kepada mereka. Saya beberapa hari yang lalu mampir ke kakak saya yang pertama, kakak saya perempuan, dia sudah memiliki seorang cucu, masih anak-anak. Ya, kalau cucunya kakak saya berarti juga cucu saya. Ya, kalau saya itu dipanggil Mbah, dia manggilnya Mbah Romo. Berasa tua rasanya saya, sudah dipanggil Mbah. Begitu saya datang, tangan saya dipegang, dia bercerita kepada saya tentang macam-macam yang bagi saya cerita itu sebenarnya sepele. Cerita itu sebenarnya hampir-hampir bagi saya nggak ada gunanya. Tetapi demi dia saya dengarkan. Ya, dia cerita celengan, dia nabung uang koin ke situ. Dia cerita bagaimana gambar dia waktu di sekolah, menggambar kuda tapi kakinya hanya 3. Saya bilang bagus. Ya, mendapat perhatian. Tapi begitu saat di mana saya dengan kakak saya harus berbicara serius dari hati ke hati dengan kakak ipar saya, begitu anak ini kemudian merasa diabaikan, kemudian dia berulah, ya. Celengannya dibanting, ya, lalu di belakang tiba-tiba bunyi pintu, menutupnya keras sekali, mak jeder gitu. Saya bilang dia sedang minta perhatian, ya. Break dulu. Begitu dia diajak bicara, muncul lagi semangatnya bercerita macam-macam. Ya. Dan itulah anak kecil. Ya, yang seringkali mungkin kita abaikan dalam banyak hal. Kamu masih kecil, kamu tahu apa? Kadang-kadang demikian. Bahwa mereka adalah buah hati, bahwa mereka adalah masa depan keluarga bahkan gereja perlu mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari orang tua itu seringkali mungkin kita abaikan. Saya juga punya pengalaman yang saya kisahkan, seringkali saya gambarkan, karena bagi saya ini mengubah hidup saya, bagaimana pandangan saya terhadap anak kecil. Suatu hari saya masih frater, saya bertugas mengajar di TK, di Malang. Lalu kemudian dalam peringatan hari Natal, kami dan panitia, saya termasuk di dalamnya, siang hari itu saya lapar Bapak Ibu. Begitu nasi kotak datang, saya makan karena saking laparnya. Seorang anak kecil yang ada di situ bersama orang tuanya, dia menunjuk saya dengan kata-kata, "Frater makan tapi tidak berdoa dulu." Mandek nih, nasi di mulut saya itu berhenti Bapak Ibu. Dalam diri saya kemudian muncul gejolak roh jahat dalam diri saya. Kamu malu nih, dibikin malu sama anak-anak, masa kamu pakai jubah gitu, diolok gitu di hadapan orang tuanya. Ayo cari pembelaan diri apa? Berputarlah otak saya untuk membela diri. Dan muncullah kekuatan roh jahat itu, saya mengatakan, "Nak, tadi aku sudah berdoa di belakang, kamu tidak lihat." Peristiwa yang bagi saya itu menyakitkan untuk saya sendiri. Karena setelah itu kemudian teman frater saya itu nggeret saya ke panggung, di belakang panggung. Dia bilang, "Dit, kamu tidak malu?" Menjawab dengan pertanyaan kayak gitu, tidak malu. Saya bilang, saya malu, jujur saya malu. Itu tadi pembelaan saya karena saya malu juga. Ya. Mengapa kamu tidak akui saja? Kamu katakan, "Oh iya ya saya lupa." Lalu mulutmu ada nasi, tidak apa-apa kamu berdoa begitu. Dia akan belajar bagaimana kebaikan dan kebenaran yang dia katakan itu berharga. Dan itulah pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Dari mulut seorang anak yang seringkali yang dikatakan itu kebenaran, tapi kadang-kala menyakitkan, kita menolaknya. Ya. Papa itu kok seringkali merokok toh? Mungkin seorang anak bisa saja nyelemong kayak gitu, tapi orang tua bisa saja mengatakan, "Kamu anak kecil tahu apa? Kamu nanti kalau sudah dewasa juga merokok."
Kadang-kadang begitu pembelaan kita. Tapi juga ada sharing seorang bapak yang mengatakan kepada saya, Romo, saya ingat dulu kanonik dengan Romo, saya katakan, waktu Romo bertanya, hal apa yang akan kamu tunjukkan kepada anakmu? Karena nanti kamu adalah seorang bapak, bukan lagi hanya seorang suami. Hal apa yang akan kamu tunjukkan sebagai perubahan hidup? Saya tidak berjanji Romo, tapi saya akan mencari hal buruk apa yang bisa saya perbaiki menjadi kebiasaan yang baik. Lalu bapak itu suatu hari bertemu dengan saya setelah memiliki 2 anak kecil. Dia mengatakan, Romo, saya berjuang keras untuk saya tidak pernah merokok di depan anak-anak saya. Dan sudah berjalan sekian tahun, saya merokok harus pergi ke warung, saya harus pergi kemana supaya tidak di depan anak saya. Demi itu Romo, saya apresiasi karena bapak ini tentu perjuangannya berat, saya tahu. Saya bukan perokok, bagi saya mudah, tapi bagi bapak itu untuk kemudian merokok tidak di depan anaknya itu bukan hal yang mudah. Dan itu ia perjuangkan demi statusnya sebagai seorang bapak yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dalam relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak, orang tua kita yang mungkin sudah lanjut usia juga. Sudahkah kita punya perhatian kepada mereka melalui apa yang kita sampaikan dan katakan, melalui apa yang kita teladankan dalam sikap kita? Saya terkesan pada saat saya makan bersama satu keluarga, di mana kemudian seorang anaknya yang masih kecil diberi kesempatan memimpin doa. Nah ini Bapak Ibu, mari anak-anak kita beri porsi untuk memimpin doa, ini sesuatu yang baik. Di keluarga kita saja, ya. Kadang-kala kita tuh disoroti, wong Katolik itu nek doa itu gak pinter kayak Kristen gitu katanya. Nah, ini saat di keluarga ini penting diberi kesempatan dan nek salah ojo diguyu, ya. Saya terkesan itu mendengarkan doa anak ini di tengah keluarga itu. Apa yang dia doakan? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk rezeki dari hari ini. Mamah masak daging, ada bakso, ada es buah, dirinci Bapak Ibu dalam doa itu. Dalam hati saya itu sajane pengen guyu, doa kok begini. Tetapi itu dari mulut seorang anak yang kemudian mengatakan, terima kasih Tuhan, amin. Dan orang tuanya mengikuti itu. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam diri anak-anak diberikan kesempatan, Bapak Ibu memberi contoh yang baik. Ngempet guyu sebenarnya melihat bahasa anaknya memimpin doa itu, tetapi orang tua ini dan saya pun ikut berjuang untuk mengikuti anak ini memimpin kami. Saudara-saudari yang terkasih, kepada saudara-saudari kita, orang tua kita, oma kita yang sudah lanjut usia pun, yang hidup bersama dengan kita. Mari juga kita renungkan apakah kita sudah menjadi bagian dari pelayan-pelayan mereka yang Yesus harapkan. Siapa yang menerima mereka itu sama dengan menerima aku. Yesus mengatakan itu. Bagaimana penerimaan kita atas mereka yang lemah itu, perhatian kita atas mereka, maka mari hari ini kita wujudkan menjadi niat yang baik. Melihat Yesus dalam diri mereka, memberi perhatian yang cukup dan baik kepada mereka, dan memberikan apa yang kita bisa berikan untuk mereka sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka sebagai orang tua, sebagai orang yang lanjut usia, bahkan ada yang sakit dan terbaring, kita diajak untuk punya hati. Di sana ada Yesus yang mengharapkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan baginya. Mari kita renungkan, mari kita bawa dalam semangat hidup untuk melayani baik di keluarga dan di komunitas manapun kita berada. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.